Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada. Hari ini kita berjumpa lagi dengan materi yang minggu lalu sudah Bapak sampaikan tentang garis, dan sekarang kita lanjutkan tentang jenis-jenis sudut. Bapak selalu berdoa kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatan. Ingatlah selalu protokol kesehatan sehingga kalian terhindar dari COVID-19. Itulah lagu lirik yang selalu kita harus perdengarkan demi kita menjaga kesehatan kita bersama. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, marilah kita lihat apa yang kita ingin capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita mampu memahami dan membedakan jenis-jenis sudut. Yang kedua, kita dapat memahami hubungan antar sudut. Ada yang disebut sudut saling berpelurus, ada sudut yang saling berpenyiku. Dari gambaran jenis-jenis sudut, kita akan mempelajari yang mana disebut sudut lancip, mana sudut tumpul, mana sudut lurus, sudut refleks, sudut siku-siku, dan lainnya. Yang kita sudah sering dengar dan kalian mungkin sudah dapat pada sebelumnya. Mungkin waktu di SD sudah tahu mana yang disebut sudut tumpul, mana sudut lancip, mana sudut lurus, dan lainnya. Nah, marilah kita ingat kembali pelajaran kalian waktu SD, bahwa jenis-jenis sudut kita bisa bagi menjadi ada 6 sudut. Nah, mungkin secara garis besar seperti itu. Yang pertama disebut sudut lancip, yaitu sudut yang ukurannya di antara 0 derajat dan sampai 90 derajat. Nah, di bawah 90 derajat itu disebut sudut lancip. Di antara 0 sampai 90 derajat itu disebut sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku, yaitu sudut yang ukurannya 90 derajat. Yang ketiga disebut sudut tumpul, yaitu sudut yang ukurannya lebih dari 90 kurang dari 180 derajat. Artinya ukuran sudutnya di atas 90 derajat dan di bawah 180 derajat. Dia di antara itu. Itu disebut sudut tumpul. Yang keempat ada sudut lurus, yaitu sudut yang ukurannya 180 derajat. Jadi sebuah sudut yang membentuk garis lurus itu sudut 180 derajat. Yang kelima ada sudut refleks, yaitu sudut yang ukurannya di antara 180 derajat dan 360 derajat.
Itu disebut sudut refleks. Dan sudut satu putaran penuh yaitu sudut yang ukurannya 360 derajat. Jadi kalau kita berputar satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang marilah kita lihat apa yang disebut dengan sudut saling berpelurus. Yaitu sebuah pasangan sudut disebut saling berpelurus atau bersuplemen apabila pasangan sudut tersebut antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya kalau kita jumlahkan menjadi 180 derajat. Misalnya sudut yang satu adalah 100 derajat ditambahkan dengan sudut yang kedua 80 derajat, maka dia menjadi 180 derajat. Maka yang sudut yang satu dan sudut yang dua itu disebut sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Misalnya contoh sudut berpelurus. Misalnya sudut A besarnya 100 derajat. Sudut B besarnya 80 derajat. Maka sudut A ditambahkan dengan sudut B yaitu 100 derajat ditambah 80 derajat, maka hasilnya 180 derajat. Maka sudut A dan sudut B disebut sudut saling berpelurus. Selanjutnya, pasangan sudut yang saling berpenyiku. Yaitu pasangan sudut yang satu dan yang lainnya jika dijumlahkan dia akan menjadi 90 derajat. Nah, suatu pasangan sudut yang bila dijumlahkan menghasilkan 90 derajat itu disebut pasangan sudut saling berpenyiku. Nah, contoh pasangan sudut yang berpenyiku, misalnya sudut A besarnya 37 derajat. Sudut B besarnya 53 derajat. Jika sudut A ditambahkan dengan sudut B, maka hasilnya 90 derajat. Maka sudut A dan sudut B disebut pasangan sudut saling berpenyiku. Jadi pasangan-pasangan sudut yang jika dijumlahkan hasil menjadi 90 derajat itulah disebut sudut berpenyiku. Jadi hubungan antar sudut yang kita dapat simpulkan pada hari ini adalah sudut saling berpelurus jika jumlah kedua sudut tersebut 180 derajat. Sudut yang satu dikatakan berpelurus terhadap sudut yang lain. Yang kedua, sudut saling berpenyiku jika jumlah kedua sudut tersebut 90 derajat. Jadi, sudut yang satu dikatakan berpenyiku terhadap sudut yang lain. Nah, itulah hubungan antar sudut yang kita dapatkan pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Dan demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami jenis-jenis sudut, hubungan antar sudut, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam kegiatan belajar di rumah. Jika kalian suka video ini, silahkan like and subscribe.
Terima kasih.